Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts rahmatal lil alamin. Wa ala alihi thahirin wa ashabihi minal ansor wal muhajirin wa tabi'ihim ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada para pembaca sekalian, kepada para penyimak, para salik, para santri, dan siapapun saja yang merindukan kebenaran, merindukan peleburan terhadap Zat yang Maha Mulia, kepada para pencari kebenaran mutlak, para pencari mahabbah wa ma'rifatullah, dan siapa saja yang membuka dan menyimak bahasan ini. Semoga jenengan semua dirahmati oleh Allah dan dalam wilayah rahmat dan rahimnya Allah. Amin. Di sini kami sampaikan atau kami uraikan, kami tawarkan sebuah metode untuk menyelami dan memahami firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Insyaallah nanti kita uraikan lain-lainnya tentang inti Al-Quran itu bagaimana. Tapi yang jelas titik tumpu di sini nanti kita akan belajar bagaimana kita menemukan pesan-pesan dari Allah untuk kita pribadi utamanya. Makanya kami beri judul ini tadabbur, bukan tafsir. Kalau tafsir itu ditujukan kepada umum dan itu berlaku kepada ulama-ulama yang telah memiliki banyak atau telah menguasai banyak disiplin ilmu, telah diberi mandat oleh Allah memang untuk menguasai banyak disiplin ilmu dan kemudian untuk menguraikan Al-Quran itu tafsir. Kalau tadabbur ini berlaku bagi siapa saja, baik yang menguasai disiplin ilmu maupun yang tidak sama sekali. Jadi kalau kita kebetulan diberi peran oleh Allah sebagai tukang pacul, petani, dan tidak sempat ngajinya pun juga ya ada halaqah, ada majelis, kita ikut ngajinya sekedar seperti itu, atau mungkin hanya sekedar ikut tahlilan, ikut sholawatan. Itu juga berhak tadabbur, karena tadabbur ini adalah dasarnya cinta atau kerinduan untuk menemukan kebenaran dalam diri kita masing-masing, yang itu adalah titipan dari Allah untuk kemudian kita uraikan, kita pahami betul dan kita jalankan. Itu tadabbur. Jadi tadabbur ini tanpa didasari tanpa harus dilandasi oleh banyak disiplin ilmu, cukup beberapa ilmu, dan yang paling inti adalah kerinduan dan kecintaan kita dengan Allah. Insyaallah siapapun kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk menemukan makna-makna daripada Al-Quran. Nah, Imam Al-Ghazali pernah bilang, siapapun orang kalau sudah dibukakan oleh Allah mata batinnya, atau beliau dimukasyafahkan oleh Allah untuk mengetahui makna-makna terdalam daripada Al-Quran, yaitu benar. Ahli tafsir pun akan menyatakan itu benar. Nah, bagaimana agar kita bisa mencapai itu, mencapai pemahaman-pemahaman yang terdalam daripada Al-Quran? Nah, ini yang akan kita uraikan insyaallah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita bahas dulu Al-Quran.
Jadi Al-Quran yang sebenarnya, Pak, Bu, pembaca sekalian, pendengar sekalian, Al-Quran ini kan seperti kita pahami ya, ini adalah firman Allah. Tapi yang disebut firman Allah itu tidak terbatas pada untaian kata, untaian aksara, untaian huruf. Tidak terbatas pada itu. Al-Quran ini sangat luas. Ya, sangat luas sekali. Yang tertulis itu adalah pematerialan kalam wahyu yang ditangkap oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ada bagian yang yang sangat suci dan dia sangat aman daripada penyalahgunaan. Itulah yang akan kita tembus. Nah, isinya ya. Jadi kalau kita ambil contoh diri kita sendiri, wadah jasad kita ini kan bukan diri kita sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya adalah yang ada dalam jasad kita, di balik jasad kita ini. Iya kan? Ya seperti itu contohnya. Al-Quran pun demikian. Jangan hanya kita terpaku pada yang lahiriah saja, yaitu yang berupa tulisan-tulisan aksara-aksara itu. Tembus terus dan temukan makna terdalamnya. Jadi kalau pesan baginda Nabi itu Aqra'ul Quran wa tamsu gharaibau. Temukanlah ini pesan-pesan Al-Quran. Bacalah Quran dan temukanlah pesan-pesan rahasia dari dalamnya. Nah, begitu. Ada pesan-pesan rahasia yang dinamakan rahasia itu yang tidak nampak oleh mata, yang tidak kasat mata itu dinamakan sir, rahasia, gharaibah. Nah, Al-Quran sendiri itu, Pak, Bu, ini adalah bisa kita belah menjadi dua. Mohon maaf begini. Jadi Al-Quran ini kan mempunyai ayat-ayat, rangkaian ayat-ayat. Ayat itu tanda ya kalau kita ini. Tanda. Ada dua jenis ayat-ayat Al-Quran, ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu adalah ayat Al-Quran yang sudah jelas bisa kita baca. Nah, ayat kauniyah, di ayat qauliyah itu tadi itu ya, yang jelas kita baca, dengan kata lain itu adalah yang berupa mushaf dan rangkaian aksara itu. Sedangkan ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang tanpa ditulis pun bisa kita baca. Nah, kalau kata ini Gus Nizam, yang kata orang Gus Dur itu, pada bukan Gus Dur, Gus Nizam, yang syair tanpa waton itu, tanpa ditulis bisa diwoco, tanpa ditulis pun bisa dibaca di ayat kauniyah ini. Ayat kauniyah ini terbentang fil ufuki wal afat, di segala penjuru dunia, penjuru ufuk alam semesta, dan di dalam dirimu sendiri. Ini ayat kauniyah. Ini yang tanpa tertulis, tapi bisa kita baca, kita sadari maknanya. Ini. Nah, dari dua jenis ayat ini, kalau kita benar-benar mentadaburinya, kita akan menemukan apa yang disebut dengan hikmah, apa yang dikatakan sebagai pelajaran-pelajaran. Nah, bahkan kita juga akan menemukan amanah dari Allah di sana. Contoh, saya membaca surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya tadaburi, saya menemukan hikmah bahwa di sana adalah hikmah sekaligus amanah, bahwa saya harusnya ketika dalam keadaan apapun, terutama dalam sholat, Al-Fatihah ya, Al-Fatihah 2 itu harus berdasarkan dengan atau setidaknya harus membuahkan pujian kepada Allah. Segala tindak tanduk saya harus membawa saya pada sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah. Amanahnya apa?
pujian ini kita tebar ke seluruh semesta, ke lingkungan misalnya. Rabbil alamin. Tuh. Amanahnya saya harus menyampaikan ke bentuk pujian saya ke Allah ini dalam wujud ini, kasih sayang ke sesama. Perintahnya yaitu tadi, menebarkan wujud pujian itu ke sesama, ke lingkungan. Nah, ini contohnya hikmah pelajaran amanah sekaligus perintah. Kita pun bisa menemukan perintah lain, misalnya pada hari ini, apakah saya harus berjualan atau harus mencangkul di sawah, misalnya. Ya, di Al-Quran nanti kan kita temukan apa yang harus kita lakukan hari ini. Itu perintah. Dan seringkali ketika kita menangkap hikmah, kita menangkap adanya perintah atau amanah, di situ Allah juga menyertakan adanya petunjuk untuk atau sebagai tutorial atau sebagai metode agar kita menyelesaikan amanah dan perintah itu. Contoh saya memahami Al-Fatihah ayat 2 tadi. Saya harus menebarkan puji syukur, harus mewujudkan puji syukur saya kepada Allah melalui bentuk penyebaran rahmat atau kasih sayang kepada lingkungan. Bagaimana caranya? Saya harus melebur dalam wilayah Rabbul Alaminnya Allah. Petunjuknya begitu. Misalnya itu. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Hanya satu, Pak. Kuncinya untuk menangkap pesan dari Allah, yaitu sadar Allah atau zikir. Sadar kita sedang bersama Allah, sadar kita bisa berkomunikasi dengan Allah, sadar bahwa Allah itu tidak bisu, sadar bahwa Allah itu Maha Pemberi petunjuk, Al-Huda, Ar-Rasyid. Ya. Zikir, sadar. Jadi zikir itu bukan sekedar yang qomat kamit, itu namanya wirid. Yang qomat kamit saja. Zikir ini adalah perilaku jiwa. Itu zikir namanya. Makanya kalau dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, Wazkur Rabbaka fi nafsika. Maka berzikirlah Rabbaka kepada Rabbmu di dalam dirimu, fi nafsika. Ya, zikir ini perbuatan nafs ya, bukan nafsu ya. Ini kalau udah dalam bahasa Indonesia udah ini sih, udah mulai geser antara nafs dan nafsu, itu beda. Jadi nafs itu adalah jiwa kita yang berperilaku sadar Allah. Itu namanya zikir. Nah, untuk mencapai kondisi zikir, sadar sebenarnya sadar, zikir fi nafsika, itu tentu kita butuhkan riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan-latihan. Ya, sebagaimana kita bisa ahli naik motor, itu ya harusnya pertama kali dan sering kali kita latih naik motor, baru kita bisa hebat naik motor, bisa variatif lah naik motor, bisa terbiasa, bisa enjoy. Zikir juga demikian toh Pak. Zikir itu bisa terasa enjoy kalau sering-sering kita latih. Ya. Kalau nggak pernah kita latih ya kesel itu zikir cuma 5 menit aja misalnya gitu. Sering-sering kita latih kan nanti enjoy. 5 menit kurang, 10 menit kurang, 15 menit kurang. Akhirnya setiap waktu, bahkan setiap desak nafas, ya, itu tetap zikir. Nah, riyadhah setidaknya di sini ada 4 jenis yang kami tawarkan untuk melatih kesadaran jiwa kita, untuk melatih zikr fin nafsik, zikru rabbaka fi nafsika, wazkur rabbaka fi nafsika, agar kita melatih diri untuk bisa berzikir dalam diri kita sendiri. 4 metode ini salah satunya
Ini 4 ini. Yang pertama mengetawarkan zikir nafas. Zikir nafas, patrap, ada sholat, ada puasa. Ya. Ini akan membawa kita pada kondisi zikir finafsika itu. Jadi zikir nafas itu begini. Kita belajar untuk selalu dalam keadaan zikir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Ya. Jadi begitu Allah menafaskan kita seiring dengan nafas yang dimasukkan oleh Allah dan seiring dengan nafas yang dikeluarkan oleh Allah melalui hidung kita, oleh jasad kita, itu kita barengi dengan zikir. Ya, zikirnya bagaimana? Ini kita ambil yang penak aja, yang gampang saja. Zikirnya hu dan Allah. Ini kan mudah, hampir seirama dengan suaranya nafas. Ketika nafas masuk, zikirnya hu. Ketika nafas keluar, zikirnya Allah. Allah. Terus dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, Allah, terus begitu. Ini lama-lama kalau kita latih secara kontinu, dalam segala hal kita akan dalam keadaan zikir. Nah, kalau dalam keadaan zikir, seringkali kita akan menyadari banyak sekali pesan-pesan Allah yang tidak tertulis. Ayat-ayat Allah. Contoh, saya lihat mendung, saya mau bepergian. Ini contoh kecil sekali dan ini sangat wajar, banyak orang yang menang. Tiba-tiba logika saya berkata, saya harus memakai jas hujan agar tidak kehujanan, gitu ya, dalam perjalanan nanti. Tapi ketika kita sadar, kita menangkap pelajaran lain dari Allah. Saya tiba-tiba aja tahu, sadar, kok nggak enak gitu mau pakai mantel. Ya akhirnya nggak jadi pakai mantel, dan ternyata memang nggak hujan. Itu contohnya aja, contoh saja. Jadi intinya zikir nafas itu adalah membiasakan diri dalam keadaan nafas masuk dan nafas keluar dengan iringan zikir. Yang kedua, patrap. Patrap itu ini kan dikembangkan oleh salah satu pejalan spiritual. Beliau dari Banyuwangi. Patrap ini kalau saya sendiri yang menerjemahkan, ini semacam ini trep gitu, pas. Jadi ini latihan riyadhah, latihan agar kita itu selalu dalam keadaan yang pas. Pas bagaimana? Pasnya begini, pikiran tidak bentrok dengan batin, jiwa. Jasad tidak bentrok dengan jiwa. Demikian juga jiwa tidak bentrok dengan kehendak Allah yang dilimpahkan melalui ar-ruh yang dititipkan Allah ke dalam diri kita itu. Ketidakbentrokan ini adalah trepnya itu, pasnya itu. Ini juga zikir, Pak. Atrap itu. Lu kok bisa? Lu ya bisa. Kalau jasad itu udah trep dengan jiwa, sedangkan jiwa juga udah sangat trep dengan ruh, udah dipastikan si jiwa ini melihatnya adalah melihat Allah. Itu zikir juga, finafsika. Jadi jiwanya menyaksikan Allah. Itu trep itu namanya. Patrap. Kepasan, waduh, apa ini? Pas itu loh, trep. Jadi dalam setiap hal kita selalu dalam keadaan trep, pas. Diri kita selalu sinkron dengan kehendak Allah. Itu juga zikir. Dengan begitu kita juga akan menemukan
pelajaran-pelajaran dari Allah. Oh iya begini ya Allah, oh iya begini, saya harus begini, harus begitu. Allah menunjukkan saya, memberikan amanah ini, itu, dan seterusnya. Itu contohnya. Nah, sholat, ada sholat. Iya, sholat itu juga riyadhah. Itu juga latihan. Makanya ini yang disyaratkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Sholat. Kalau dzikir nafas dan pater tadi itu kan metode pengembangan oleh para ulama. Ulama hakikat ya, ulama pejalan suluk, pejalan spiritual. Kalau sholat ini memang dipastikan oleh Allah, oleh Rasulullah, disyariatkan agar kita melatih diri kita untuk senantiasa dalam keadaan zikir. Aqimus sholah bidzikri. Dirikan sholat untuk zikir kepadaku, kata Allah. Gimana Allah begitu? Ya. Iya, dalam gerakan sholat, ketika sholat itu adalah latihan agar kita bisa zikr fi nafsika. Pada outputnya nanti adalah apa itu? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Outputnya begitu. Orang kalau sudah zikir, dah sadar Allah, menyadari Allah dalam setiap kegiatan, ya pasti nahi fahsya'i wal munkar, tercegah dari keji dan mungkar itu. Bagaimana caranya sholat yang seperti demikian? Nah, itu nanti kita ulas insyaallah kalau memang dibutuhkan. Oke. Puasa juga demikian. Itu juga melatih diri untuk selalu sadar Allah. Puasa itu untuk selalu sadar, selalu zikir. Bagaimana bisa? Iya, diri kita ketika puasa coba diamati. Diri kita itu ada dua. Yang ini ya, puasa ya. Ada dua. Yang mengalami lapar dan tidak tersentuh oleh lapar sama sekali. Nah, dari dua ini kita bisa kenali. Oh, yang terkena lapar itu ternyata ada jasad kita. Ini perlu ditinggalkan. Kita masuk dalam kesadaran yang lebih dalam, yaitu yang tidak tercegah dari lapar, yaitu jiwa. Kita udah kenal dengan jiwa. Oh, jiwa itu ini yang tidak merasakan lapar. Loh, kok jiwa ini ada, ini dari mana? Misalnya seperti itu pelajarannya puasa. Nah, jiwa kita ternyata ini berbeda dengan jasad kita. Terus ngapain jiwa kita enaknya? Baiknya ngapain jiwa kita? Ada kenal jiwa, segera dipakai untuk zikir. Maka zikr fi nafsika tadi jalan. Kalau sudah kenal jasad, kenal jiwa, jiwanya digunakan untuk zikir, nanti akan mencapai dalam keadaan ini tadi, zikr fi nafsika. Zikirnya dengan jiwa, dengan nafs, dengan diri kita yang tadi. Kalau zikir dengan nafs, dengan jiwa, itu sekalipun jasad kita bergerak, jasad kita ngomong, jasad kita melihat, jiwanya tetap berzikir, tetap sadar Allah. Dalam keadaan demikian itulah seringkali akan kita bisa menangkap firman-firman Allah yang tidak tertulis. Nah, ini riyadhah itu tadi. Nah, ini tadi masih ada hubungan antara Quran dengan zikir. Jadi Allah berfirman tentang hal ini, tentang pencapaian hikmah tadi dengan zikir tadi ya, pencapaian hikmah daripada ayat-ayat Al-Quran melalui zikir. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'radha, dan barang siapa yang berpaling an dzikri, dari berzikir kepadaku, fa inna lahu, maka sungguh-sungguh baginya ma'isyatan,
itu adalah penghidupan, dzon yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami menghimpunkan dia yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, pada hari kiamat, akma, dalam keadaan buta. Oke, kita selesaikan dulu ya ini Quran surat Toha 124-127. Selanjutnya mereka yang dihimpun dalam keadaan buta bertanya kepada Allah. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, Tuhan, Rob, Pangeran, Gusti, Rabbi lima hasyartani. Kenapa engkau menghimpunkan aku, akma, dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran. Wa qad kuntu, padahal sungguh-sungguh dulu saya itu ada, basiran, melihat, ada dalam keadaan melihat. Padahal saya dulu itu bisa melihat, ya Allah. Ya Rob, kenapa sekarang saya buta? Allah menjawab dalam firman-Nya, Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berfirman, kadzalik, seperti itulah bagimu. Atatska, telah datang kepadamu ayat-ayatku. Belum ya? Atatska, telah datang kepadamu, apa yang datang? Ayatuna, ayat-ayat kami. Fanasitaha, maka kamu melupakannya. Wa kadzalika, dan seperti itulah, al-yauma, pada hari ini, tunsa, kamu pun dilupakan, ya Allah. Ini orang-orang kita teruskan dulu, nanti kita bahas. Belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Naudzubillah min dzalik. Ini loh hubungannya Al-Quran dengan zikir itu. Al-Quran itu sebagaimana yang kita ketahui tadi, ini adalah tanda-tanda dari Allah, berisikan ayat-ayat dari Allah. Jadi kumpulan ayat-ayat itulah yang disebut Al-Quran. Al-Quran yang wujud, yaitu yang berupa mushaf. Al-Quran yang tidak wujud tapi bisa kita tangkap hikmahnya, itu yang ayat-ayat kauniyah, himpunan daripada ayat-ayat kauniyah yang terbentang di setiap ufuk semesta dan dalam diri kita sendiri. Barang siapa berpaling dari zikir, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Sempit ini termasuk juga pemikiran dan pandangan kita dan tanggapan kita atas segala sesuatu. Itu juga kesempitan. Jadi jangan dibatasi sempit itu hanya pada rezeki saja. Dan rezeki itu jangan dibatasi hanya pada materi saja, uang, makanan, pakaian, istri, dan sebagainya. Kesempitan pola pikir, kesempitan cara pandang, kesempitan kesadaran, itu juga sempit. Dan kesempitan itu terjadi karena kita tidak berzikir kepada Allah. Nah, kan? Tidak berzikir, ya Allah. Demikian dahsyatnya zikir. Makanya sampai-sampai Allah memerintahkan sholat pun untuk berzikir, untuk menyadari kebersamaannya dengan Allah. Sampai-sampai Rasulullah pun berpesan, awaluddin ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itu dapat kita tangkap tatkala kita berzikir, sadar. Ketika Anda sadar, ya ketika itu Anda bermakrifat. Ketika kita sadar kebersamaan kita dengan Allah, otomatis kita makrifat di sana. Tidak mungkin tidak makrifat kok sadar. Sadar kok makrifat itu tidak mungkin. Sama dengan saya melihat adanya helm. Saya sadar di depan saya ada helm, karena saya tahu memang ada helm di depan saya. Ya kan? Saya sadar dengan adanya helm karena saya melihat adanya helm. Saya tahu makrifat tentang atas helm itu.
Nah, analoginya seperti itu. Helm ada di depan saya, tapi kalau saya tidak menyadari adanya helm di depan saya, ya saya nggak tahu adanya helm di sana. Itu batal makrifat tentang helmnya. Sama, Allah juga demikian. Itu analoginya seperti itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah juga berfirman, kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Lah kok kita nggak melihat? Kan berarti kita nggak sadar. Nah, itu yang kita bahas tadi. Oh, sebentar. Sadar toh, Mas? Katanya zikir itu ingat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini redaksi lain dari Al-Quran juga, Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah. Ini para ulama udah sepakat, hikmah itu adalah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ini insya Allah Sayyidina Ali yang mengatakan ini, sebagian ini. Dan banyak juga ulama-ulama lain juga, ulama-ulama baik fikih maupun tasawuf yang menyatakan ini. Hikmah itu juga di dalamnya adalah memahami tentang kedalaman Al-Quran dan Sunnah, itu hikmah. Yu'til hikmah, Allah mengenalkan hikmah mayasya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'til hikmah, dan barang siapa yang dilimpahi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh-sungguh dia itu telah dilimpahi oleh kebaikan yang banyak sekali. Khairan di sini diterjemahkan sebagai karunia. Ini kita pakai keumuman terjemah oleh para ulama, ya. Khairan kebaikan termasuk karunia, kebaikan yang banyak sekali. Wa may yadhakkaru, dan tidaklah berzikir. Nah, kalau di sini wa may yadhakkaru, ini yadhakkaru terjemahkan sebagai tidaklah ingat gitu ya, tidaklah dapat mengambil pelajaran. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berpikir, yang berakal, ulul albab. Sebentar, dengan pertanyaan tadi bagaimana misalnya? Zikir kepada sadar. Nah, inilah. Wa may yadhakkaru itu punya di sini. Dan orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Nih. Kalau saya terjemahkan, dan tidaklah dapat menyadari adanya kebenaran hikmah dari ayat-ayat Allah kecuali mereka yang telah menyadari, ya terjemahkan sebagai eksistensi sesat. Insya Allah nanti kita bahas, tenang saja. Ini zikir. Selama ini kita menerjemahkan zikir dengan ingat. Benar. Ingat benar. Tidak salah. Tapi perlu kita ketahui juga, sebelum ingat itu kita adalah sadar dulu, ada benih sadar di sana. Contoh seperti tadi. Contohnya gini. Saya dalam perjalanan naik bus misalnya dari kota A ke kota B. Selama dalam perjalanannya, saya sadar melihat pemandangan sekitar. Saya sadar betul melihat pemandangan sekitar. Maka sesampainya di kota B, saya bisa bercerita, saya ingat apa yang saya lihat tadi. Dalam konteksnya ya. Saya sadar dulu baru saya bisa ingat. Zikir juga demikian, Pak. Ini dimensi yang terdalamnya adalah sadar dulu baru kita bisa ingat. Seperti tadi, saya melihat helm, saya sadar ada helm. Saya akan ingat kalau depan saya helm, dan saya bisa menceritakan itu karena saya sadar duluan. Kalau saya tidak sadar di depan saya ada helm, ya saya nggak bakal ingat di situ ada helm. Gitu ya analoginya. Nah, paham ya? Insya Allah paham. Nah, dari sadar dan ingatlah ini kemudian kita bisa mengambil pelajaran.
Saya tarik lagi contoh yang tadi. Dalam perjalanan dari kota A dan ke kota B. Ketika saya melihat, saya sadar, kemudian saya ingat, situ saya bisa menangkap pelajaran. Bisa saya sadar waktu itu saya melihat seekor monyet yang makan pisang. Saya ingat betul monyet itu makan pisang. Dan saya bisa mengambil pelajaran, oh ternyata monyet itu makannya pisang toh. Ternyata monyet itu makan pisang. Ya udah, ternyata makan pisang. Udah. Bukan pelajarannya dari sana. Kalau ada pertanyaan, monyet itu makannya apa ya? Makan pisang. Setahu saya dia makan pisang. Karena waktu itu saya ingatnya monyet itu memang makan pisang. Dan itu benar. Seperti itu juga dalam kehidupan spiritual ini, dalam kehidupan kita ini. Kita sadar Allah selalu berfirman kepada kita. Allah selalu mengajarkan kepada manusia. Ar-Rahman alam Al-Quran. Gimana itu ayatnya? Dan nanti cari sendiri-sendiri. Alamaul Bayan. Ya, Allah itu selalu mengajarkan. Kalau kita tidak sadar pelajaran-pelajaran dari Allah, pengajaran-pengajaran dari Allah, kita tidak bakal ingat pelajaran itu dan kita tidak akan pernah bisa mengambil pelajaran itu. Gitu intinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Terus ulul albab, kenapa tadi saya terjemahkan sebagai golongan yang telah menyadari akan eksistensi sejati dalam dirinya? Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Padahal pada keumuman orang-orang yang berakal itu, para ulama bilang, iya, orang akal itu dimensinya dalam loh. Akal itu bukan jasad. Coba tafakuri ketika kita berzikir. Coba ambil waktu yang paling luang, kita diamkan diri kita amati nafas kita relaksasi, kita amati betul. Di situ nanti banyak lintasan-lintasan pikiran dan ternyata kita bisa tahu ada lintasan pikiran itu. Nah, akal itu bukanlah pikiran. Akal itu ada di sebalik pikiran. Dia bisa mengamati pikiran, itu akal. Bisa saya katakan bagian dari jiwa. Singkatnya. Ya, nanti lain waktu kalau butuh kelanjutan jangan bisa kontak saya di blog saya sulukgemblung.blogspot.com. Silakan, ini saya sampaikan yang seadanya dulu. Jadi kembali lagi, akal itu bukan pikiran ya. Pikiran bisa melayang ngalor ngidul, tapi akal itu adalah satu hal berbeda yang memang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang menjadikan manusia bisa mengambil pelajaran itu akal. Dia eksistensi sejati. Dia dalam sekali. Dia bersamaan dengan jiwa, rekatan. Nah, ini dari kata ulaika, perubahan-perubahan kata yang artinya itu mereka, orang banyak. Albab. Nah, ini kalau kita cari di kamus bahasa Arab itu, albab itu memang artinya adalah inti, tidak ada penyedang akal. Tapi para ulama kok bilang akal, ya benar. Benar, karena akal itu adalah intinya dari tiap-tiap eksistensi. Tiap-tiap sesuatu, eksistensi daripada segala sesuatu. Eksistensinya manusia yang bersamaan dengan jiwa, sehingga jiwa bisa menangkap pelajaran, sehingga jiwa bisa memahami perintah-perintah Allah. Itu adalah akal. Jadi sadar fikir itu sadar jasad. Sadar. Panca indera nangkap, pikir menangkap, merekam, sadar. Jiwa itu menangkap apa yang telah difirmankan oleh Allah, telah difahamkan oleh Allah yang berupa hikmah. Itu namanya akal. Itu juga satu dimensi dengan dimensi hati, qalb.
dimensi yang sama, hanya pembahasannya ada yang berbeda. Sama, kedalamannya sama. Hati itu bukan hati yang tapi eksistensinya. Baginda Nabi menyebutkan segumpal daging. Itu mengunci kita agar kita terpaku ke sana. Tapi kemudian kita berpikir segumpal daging. Kalau kita mau berpikir, segumpal daging kok bisa mengambil pelajaran kan gitu. Ternyata bukan dagingnya, tapi di dalamnya. Dan di dalamnya, kedalaman daripada jasad itu adalah jiwa. Albab, intinya manusia. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dipahamkan oleh Allah mengenai bab ini. Selebihnya nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Kalau sudah mencapai ini, keadaan sadar, zikir tadi, kita telah berriyadhah, kita telah menemukan eksistensi diri kita telah berzikir dengannya. Zikr fi nafsika. Insyaallah nanti kita akan menemui hikmah. Ya. Pentadabburan Al-Quran. Ada 2 ya jenis ayat tadi kami sampaikan lagi. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat qauliyah. Ayat kauniyah adalah yang tidak tertulis. Untuk menangkap pesan dari ayat-ayat yang jenisnya kauniyah, fil ufuqi wal afat, caranya hanya satu. Zikir. Silatun ilallah. Silatun itu sambung, Pak. Ketika kita sambung ini komunikasi nih loh. Saya sadar bersama jenengan, saya berkomunikasi dengan, kan sambung berarti kita sama-sama sadar, kita sama-sama saya ngomong dengan jenengan, dengan Anda, ini kan sambung, Pak. Silatun juga demikian, silatun ilallah. Kita sadar dulu, maka Allah kan ini bahasanya Allah, kamu itu berzikirlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kan? Wazkurli azkurkum. Oke, zikir menyang aku pengen zikir menyang kamu. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu. Sadarlah aku, maka aku akan meresponmu. Itu silatun, Pak. Zikir namanya. Silatun sambung ya. Begitu kan sambung berarti kita. Oh ya Allah, ya Allah. Kita sadar. Dari situlah kita akan, insya Allah kita akan menangkapkan ayat-ayat, menangkap hikmah daripada ayat-ayat kauniyah. Nah, untuk ayat-ayat qauliyah ini yang perlu kita pahami. Yang pertama ada 5 ini yang saya sampaikan, metode pentadabburan Al-Quran yang berupa ayat qauliyah, yaitu yang tertulis. Yang pertama, paham artian atau makna berkata. Ya dong, kalau kita tidak mengerti bahasa Al-Quran, ya kita tidak bisa tahu apa yang dimaksudkan. Contoh, Alhamdulillah, kita nggak tahu Alhamdulillah itu artinya apa, Lillah itu artinya apa, Rabbil Alamin itu artinya apa. Sama dengan saya ngomong Madura, saya ngomong bahasa Madura, tapi saya nggak ngerti apa yang saya omongkan. Salah kaprah jadinya, kan begitu. Ya, kebetulan Allah ini menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, maka kita harus paham bahasa Arab. Setidaknya kita belajar terjemah berkata itu. Sekarang kan udah banyak beredar Al-Quran terjemah berkata. Ini di situ kita pelajari. Kita pahami betul sampai kita benar-benar ngerti, oh ini bahasa ini maksudnya ini. Terusnya dan seterusnya. Kalau sudah paham, kita kosongkan diri kita dari prasangka, dari gagasan kita.
kunci menangkap pelajaran adalah kita menaruh prasangka kita jauh-jauh dari diri kita. Anda, saya, kita, kalau belajar pada seseorang, pada suatu majelis, kok kita penuh dengan prasangka, kita penuh dengan pemikiran kita sendiri, kita penuh dengan gagasan kita sendiri, ilmu baru tidak akan masuk. Ilmu baru yang kebetulan berbeda dengan pemahaman kita tidak akan pernah kita tangkap, selalu kita tolak. Seperti itu juga Al-Quran. Gagasan kita taruh dulu. Kita baca Al-Qurannya pelan-pelan, sembari kita tahu apa yang kita bacakan, kita mengerti apa yang kita ucapkan, yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ kita paham. Bukan menerjemahkannya, kita paham dengan sini. Ternyata ketika saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di situ saya paham bahwa itu yang saya katakan adalah segala puji bagi Allah. Ya seperti jenengan bisa bahasa apa? Bisa ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu. Biasanya jenengan bahasa Melayu, tapi Anda juga bisa bahasa Indonesia. Kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia kan ngerti. Tanpa perlu ditranslate pun tahu yang Anda baca. Sama dengan orang Jawa berbahasa Indonesia, orang Indonesia berbahasa Jawa. Orang Jakarta dia bisa bahasa Jawa. Dia ngomong bahasa Jawa juga tahu tanpa perlu diterjemahkan lagi bahasa Jawa. Seperti itu maksudnya. Paham berkata tadi ya. Yang kedua, kosongkan diri. Kosongkan diri kita dari gagasan. Pemikiran semua kita tinggalkan. Nah, itu. Yang penting di sini intinya. Setelah kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, sambil kita sambung dengan Allah, kita sadari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus diulang-ulang ayat yang akan kita tadabburi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ nanti Allah akan merespon, dan respon Allah itu seringkali berupa getaran-getaran halus yang jatuhnya di dalam dada kita. Qalb kata Rasulullah, qalbu, hati kita kata Rasulullah begitu. Respon Allah jatuhnya ke sana, kita bisa merasakan getarannya. Allah. Dan dia menyebar. Getaran itu menyebar ke seluruh tubuh. Itu bentuk respon dari Allah ketika kita sudah sambung, kita sudah sadar Allah. Kita dalam keadaan silatun ilallah. Kalau sudah demikian, kita diam. Bahasanya apa yang kita baca tadi itu kita diamkan. Kita tangkap betul yang respon dari Allah itu. Nah, dari situlah kepahaman itu Allah insya Allah akan mengalir dalam diri kita. Allah, oh ya Allah, begini toh ya Allah. Kalau sudah, syukuri dengan cara menjalankan nantinya. Syukuri, Pak. Kita syukuri. Dengan syukur itu bentuknya adalah kita menjalankan alhamdulillahirabbil alamin seperti saya contohkan di awal tadi. Oh, ternyata pesannya di balik surat Al-Fatihah ayat kedua itu ini. Saya harus menjalankannya. Begitu ya insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga paham. Ini dalam tadabbur Al-Qur'annya berarti itu. Ada terapan lain dari metode tadabbur. Kita sudah tutup tadabbur dengan Al-Qur'annya. Selanjutnya kita aplikasikan tadabbur ini dalam hal lain. Di antaranya tadabbur hadis dan tadabbur warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu tulisan para ulama itu loh, pewaris Nabi. Pewaris Nabi dan hadis. Yang perlu dipahami jelas artian katanya. Kalau kita baca tulisan bahasa Indonesia tahu, tapi kalau hadis sebaiknya juga adalah bahasa Arabnya. Sama kan?
paham artian kata, kita berlaku netral seperti tadi, gagasan kita tinggalkan, kemudian kita dalam keadaan jelatul, ada respon dari Allah, kita serap. Seperti itu ya. Udah insya Allah. Selebihnya nanti kita bisa konfirmasi lebih lanjut melalui jaringan-jaringan pribadi. Kontak HP saya ada di blog, Facebook juga ada. Silakan, email juga ada, nanti kita sambung kalau memang ada yang masih perlu Oke, demikian penyampaian dari saya tentang tadabbur, tentang hubungan antara Al-Quran dan zikir. Semoga kita semua dikondisikan oleh Allah dalam keadaan zikir fi nafsika, zikir sebanyak-banyaknya, zikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan juga zikir dalam segala kondisi. Amin ya rabbal alamin. Dari zikir, insya Allah, dengan zikir insya Allah kita akan diposisikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.